akan mempelajari mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat-Mu ini, keluarga-keluarga yang calon sutuan bersama pendeta, di mana kami pada malam hari ini akan mempelajari sebagian dari firman. Ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mendengarkan, memahami, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima dan kabulkanlah doa kami ini dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca dari Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Pada nats yang mau kita renungkan pada malam hari ini mengenai kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Perdebatan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman masih sering sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di antar kita gereja maupun dengan kita selaku umat yang beragama. Ada yang menyatakan bahwa ada halal, ada yang haram. Seperti kita di antar gereja, mungkin masih ada perdebatan tentang bagaimana makanan itu di dalam suatu ajaran tertentu itu salah. Contohnya, ada yang membenarkan bahwa makan daging itu pakai darah bisa. Ada juga yang menyatakan bahwa kalau pakai darah itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ada juga di antara kita umat beragama menyatakan bahwa daging babi itu atau daging anjing itu haram. Ini masalah tentang hanya makanan dan minuman. Begitu juga yang diajarkan atau yang kita bicarakan pada saat ini di dalam Roma 14 ini. Kalau kita baca mulai dari pertama, terjadi perdebatan di antara jemaat di Roma, di mana mereka saling menyalahkan atau ada saling menghakimi tentang makanan dan minuman. Dan juga ada menyatakan bahwa
supaya bisa masuk kerajaan Allah itu harus memakan ini atau tidak boleh memakan ini. Begitu juga yang tertuang di dalam Roma ini. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, walaupun ada perbedaan di antara jemaat itu, supaya mereka jangan saling menghakimi, jangan menghujat. Nasihat ini disampaikan Paulus melihat adanya perdebatan di tengah-tengah jemaat Roma pada saat itu. Itu tentang makanan dan minuman. Dan itu dikaitkan dengan bagaimana supaya bisa menjadi masuk kerajaan Allah. Nah, perbedaan dalam perdebatan itu membuat mereka menjadi menganggap diri paling benar. Dan jemaat yang lain itu salah. Sehingga mereka satu sama lain tidak lagi bisa menerima pendapat antara satu dengan yang lain. Untuk itulah Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini. Kita tahu sebenarnya makanan dan minuman itu adalah hanya untuk kebutuhan jasmani kita. Bagaimana supaya kita itu bisa sehat, bisa punya kekuatan untuk melakukan aktivitas kita. Kalau hanya makanan dan minuman itu hanya terlalu kecil kalau bicarakan untuk tentang kerajaan Allah. Namun harus kita pahami juga, kerajaan Allah itu bukan juga soal makanan. Tadi tertulis bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi kita perlu juga memberikan makanan rohani kita. Disampaikan Rasul Paulus di sini supaya kita juga memberikan makanan rohani kita, di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan itu, mempelajarinya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Roma pada saat itu. Nah, itu kalau kita lihat juga di dalam Matius pasal 15, kita bisa sama-sama bisa membaca. Matius pasal 15 ayat 11. Matius pasal 15 ayat 11. Di situ disampaikan, Matius pasal 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Artinya di sini kita tidak boleh juga menghakimi atau menjudutkan saudara-saudara kita, walaupun kita berbeda pendapat. Misalkan dia tidak makan darah, kita tidak boleh menyudutkan dia tentang itu. Misalkan di antara kita umat beragama menyatakan bahwa daging babi itu, daging anjing itu haram, kita tidak boleh menyudutkan mereka, tidak boleh menghakimi mereka. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di sini. Soalnya kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Itulah yang paling ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada saat ini. Jadi bukan dari apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, itu menjadi jaminan seseorang bisa menjadi masuk kerajaan Allah. Jadi makanan dan minuman itu hanya sebatas kebutuhan jasmani kita. Bagaimana supaya kuat kita dalam kehidupan ini untuk menjalani kehidupan kita. Sedangkan untuk kebutuhan rohani kita membutuhkan nutrisi atau makanan ya untuk rohani kita. Bagaimana kita supaya bisa mendengarkan perintah Tuhan itu, melaksanakannya dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini.
hendaklah melalui apa yang kita kerjakan juga dapat memuji Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan kebenaran, kita bisa bersuka cita dengan bantuan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Nah, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, disampaikan juga di situ. Matius 6 ayat 33 ini sudah sering kita dengar juga, bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan atau ditambahkan kepadamu. Jadi soal makanan dan minuman itu terlalu kecil kalau kita bahas untuk membicarakan tentang masalah kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan, walaupun singkat yang saya sampaikan, ada dua yang paling penting yang saya lihat di dalam ayat ini. Artinya kerajaan Allah itu di dalam ayat 18 ini bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu tentang kebenaran dan bersukacita dan damai sejahtera. Itulah yang mau ditekankan Rasul Paulus pada jemaat di Roma pada saat itu, dan juga untuk kita sekalian yang mendengarkan pada malam hari ini. Bagaimana tentang kebenaran itu? Bagaimana suasana kerajaan Allah yang dapat dihadirkan dalam hidup seseorang yang hidup dalam kebenaran? Artinya perilaku kita, perbuatan kita. Contoh kasus ini. Dalam kehidupan ini kita sering melakukan kebaikan, tapi belum tentu kebenaran. Kita bisa hanya melihat wajahnya seseorang supaya kita dibilang baik. Bisa kita mengikuti dia, pembicaraannya, walaupun itu salah, supaya dibilang baik. Kita hanya masih melihat dari sisi keduniaan. Rasul Paulus mengatakan di sini, harus dengan kebenaran. Berbeda antara kebaikan dengan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, akulah jalan kebenaran. Bukan dibilang, akulah jalan kebaikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di sini perlu ditekankan, kalau kita mau pengikut menjadi kerajaan Allah, jadilah kita manusia-manusia yang benar. Katakanlah yang benar, bukan yang baik. Yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti sudah baik. Yang kedua disampaikan di sini, kita harus muncul damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana kita bisa berdamai terhadap kita sesama jemaat gereja, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita. Jadilah berdamai dan bersukacita. Di mana Tuhan sudah menebus dosa kita. Bersukacitalah kita di situ. Kita bisa menikmati hidup ini juga semua karena anugerah Tuhan. Jadi walaupun sesingkat ini yang bisa saya sampaikan dalam renungan kita hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar, yang penuh damai sejahtera, dan kita bersukacita dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kami harus menjadi orang yang benar dan bersukacita dan berdamai, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan pelayanan-pelayanan kami juga hanya untuk Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah dosa yang kami perbuat sengaja dan tidak, sehingga kami tidak terhambat menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima dari kemuliaan doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.